Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Syamsu Ahmad Nur di channel ini, channel berbagi motivasi dan inspirasi. Sebelum kita melanjutkan pada video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya ini. Yuk! Oke teman-teman, kita akan melanjutkan berbagi motivasi dan inspirasi. Mari kita mulai dengan sebuah perenungan. Sebenarnya akar dari semua masalah bangsa ini apa? Kalau menurut saya, salah satunya adalah kemiskinan. Salah satu akar masalah dari bangsa ini adalah kemiskinan. Maka pada kesempatan ini kami ingin berbagi dan menginspirasi semua orang bagaimana kita semua bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Masih banyak saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi ada juga banyak orang yang sudah mampu berjuang, sudah mampu berusaha dan keluar dari zona kemiskinan itu. Nah, kali ini ada sebuah inspirasi yang menarik, yaitu dari konten kreator. Yuk kita simak. Inspirasi yang pertama dari Mas Gondrong Labanan. Siapa dia? Dia adalah seorang YouTuber pemancing. Bagaimana dia yang seorang pemancing kok bisa menjadi seorang YouTuber? Kisahnya adalah dari pertemuannya dia dengan seorang mahasiswa yang bernama Adit Makarti. Dia memperhatikan Adit Makarti ini selalu pergi ke toko alat-alat pemancingan dan berbelanja ratusan ribu. Kemudian dia bertanya, kenapa hanya untuk beli alat mancing saja kok bisa mengeluarkan ratusan bahkan dalam angka juta untuk berbelanja alat-alat mancing. Dari interaksi itu ternyata Mas Adit menyampaikan bahwa dia adalah seorang YouTuber dan kontennya adalah seputar mancing. Dari situlah kemudian ada interaksi yang menimbulkan ketertarikan Mas Gondrong Labanan. Dan Mas Adit ini menjadi mentornya Mas Gondrong. Menariknya adalah saat ini jumlah subscriber Mas Gondrong itu sudah 1 juta. Dan itu sudah bisa melampaui mentornya Mas Adit Makarti ini. Nah teman-teman, ini sebuah inspirasi dari seorang, mohon maaf, yang selalu mengatakan dirinya sebagai orang kampung, selalu mengatakan dirinya hanya alumni jebolan SD, selalu mengatakan dirinya adalah orang biasa saja. Tetapi ternyata penghasilannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Oke teman-teman, kita bisa menyimak dari salah satu postingan di channel Gondrong Labanan yang berjudul YouTube bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Di situ dia memamerkan ketika mengambil gaji YouTube di Bangkal Timtara. Nah, saya kira motivasinya bukan untuk pamer, tapi motivasinya adalah untuk memberikan motivasi pada semua orang bahwa YouTube itu bisa menjadi solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dan dia sudah membuktikan sendiri bahwa dia selalu menyampaikan, saya tidak punya skill apapun kecuali skill mancing. Dia juga bilang, saya tidak punya ijazah sarjana karena saya hanya alumni SD. Dia selalu menyampaikan seperti itu. Maka dia menyampaikan kalau saya harus bekerja, bersaing di perusahaan-perusahaan mengandalkan ijazah, maka saya pasti tidak akan bisa. Maka dia memotivasi orang lain bahwa jadi YouTuber itu tidak harus memiliki banyak hal. Cukup modal skill
yang kedua kemampuan, yang ketiga kerja keras. Dia menyampaikan bahwa YouTube ini bisa menjadi sarana untuk mengatasi pengangguran karena YouTube tidak butuh ijazah. YouTube tidak butuh kesarjanaan. YouTube tidak butuh gelar akademik. Yang dibutuhkan adalah kreativitas membuat konten. Teman-teman, pada postingannya 1 tahun yang lalu yang berjudul YouTube bisa mengurangi angka pengangguran dan ditonton oleh 2,6 juta orang. Pada saat itu dia memamerkan gajinya saat itu, yaitu diunggah 1 tahun yang lalu, adalah sebesar 19 juta rupiah. Dan mungkin saat ini kita bisa melihat nanti melalui social blade berapa gajinya saat ini, yang saat ini dia sudah mencapai 1 juta subscriber. Nah teman-teman, ini adalah inspirasi yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjutkan inspirasi yang kedua. Inspirasi yang kedua ini datang dari akun Lala dan Zafi Yosip. Di sini subscribernya 7.100. Pada saat ini dia membuat cerita 1000 sub bisa membeli mobil secara cash. Nah ternyata teman-teman, setelah kita dengarkan, dia memberikan inspirasi bahwa di channel dia yang satunya itu bisa menghasilkan gaji dan akhirnya dia bisa membeli mobil secara cash, mobil baru. Nah teman-teman, dari inspirasinya saya mendengarkan bahwa sebelumnya dia pernah bermain menjadi blogger dan gajinya sekitar 5 juta. Kemudian dia merambah ke YouTube karena dia melihat bahwa peluang di YouTube gajinya bisa lebih besar. Kemudian dia menyampaikan bahwa dengan ilmu SEO-nya dia berhasil membangun channel YouTube yang setelah saya search itu channelnya bernama Zafi Yosip. Itu sudah 1,7 juta subscriber. Luar biasa. Dia bercerita membangunnya itu selama 6 bulan itu sudah bisa mendapatkan 500.000 subscriber. Dan dari situ, dari gaji YouTube-nya itu dia bisa memamerkan membeli mobil baru secara cash. Nah, luar biasa ini teman-teman. Kita melihat inspirasi positifnya. Saya kira dia tidak ingin pamer, tapi ingin memotivasi, ingin menginspirasi semua orang bahwa kemiskinan itu bisa kita kalahkan. Nah, apa yang membedakan dua orang ini yang kita bahas saat ini dengan kebanyakan orang? Yang pertama, dia bisa melihat peluang di depan, dia bisa melihat jalan lapang di depan yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini teman-teman, itulah sebuah visi, sebuah impian, sebuah peluang yang dia lihat itu berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan pengalaman dia di dalam kehidupan ini, di dalam dunia kreatif, dipadu dengan informasi dan pengetahuan yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian menumbuhkan sebuah keyakinan akan melihat sebuah peluang. Yang kedua, inspirasi dari dua orang ini bahwa dia tidak menunda waktu untuk take action. Jadi ketika sudah melihat sebuah peluang, mereka berdua segera take action. Mas Gondrong Labanan ketika membuat konten pertama kali, dia hanya memiliki HP kentang saja. Dia bercerita tidak punya tripod, tidak punya alat-alat lain, tidak punya kamera, hanya punya HP. Bahkan HP-nya ini dia tali dengan tali rafia, dia gantungkan di pohon, kemudian dia mancing.
Itulah konten pertama yang dia buat dengan sebuah keyakinan, kemudian dia take action. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, dari dua orang ini, bahwa dia punya prinsip experience is the best teacher. Jadi mereka berdua melakukan trial and error. Ya, mereka segera take action, belajar take action, belajar take action, belajar, dan dari situ dia menemukan sebuah jalan. Sebuah jalan. Dan yang keempat, teman-teman, yang tidak kalah penting, bahwa dua orang ini mau belajar kepada orang lain. Kalau Mas Gondrong Labanan ini belajar dari Adit Makarti, ya, kalau Mbak Lala Yosip, dia pernah belajar SEO di blognya, dan dia pasti juga senantiasa konsultasi, belajar dengan orang-orang yang lebih tahu. Nah, ini teman-teman inspirasi kita pada saat ini. Semoga bisa menggugah kita untuk berkarya, menggugah kita bahwa tidak ada sesuatu yang tertutup di dunia ini. Ketika Anda misalnya sedang mengalami sebuah masalah keuangan, maka salah satu jalannya Anda bisa menempuh dengan menjadi konten kreator. Yuk, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.